Kita lanjutkan ya. Nah, pembuktiannya di sini diketahui X itu adalah barisan bilangan real positif sedemikian sehingga nilai limit dari xn plus 1 per xn itu sama dengan L ya. Kita notasikan dengan L itu ada. Nah, jika L-nya ini kurang dari 1, maka barisan X itu konvergen dan limit barisan X itu sama dengan 0 gitu. Nah, gimana? Berarti ini udah diketahui ya kan? Ini nanti berlaku apa? Kalau ini udah diketahui berarti kita udah ambil K elemen dari N ya kan, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K itu berlaku ini ya, mutlak apa ini, mutlak xn plus 1 per xn dikurangi dengan L. Nah, ini kurang dari epsilon ya kan, atau kita tuliskan negatif epsilon ini kurang dari xn plus 1 per xn dikurangi L kurang dari epsilon ya kan. Nah, kita kan berarti punya ini ya, xn plus 1 per xn dikurangi L kurang dari epsilon, atau xn plus 1 per xn ini kurang dari epsilon ini ditambah L ya. Nah, misalkan di sini saya ini ya sama dengan R ya. Misalkan R itu adalah epsilon ditambah L ya. Berarti xn plus 1 per xn ini kurang dari R ya kan. Berarti kan ini ya. Nanti saya ambil epsilonnya berarti berapa? Epsilon ditambah L itu kan R. Berarti epsilonnya adalah R dikurangi L ya. Gitu. Ya. Nah, terus gimana? Ya, diketahui barisan X itu barisan bilangan real positif ya kan. Berarti xn-nya itu dia selalu lebih dari 0 ya kan. Kan di sini xn ini kan barisan bilangan real positif ya. Karena xn ini lebih dari 0 ya, maka L-nya gimana ya? Maka L-nya ya kan, di sini kan real positif kan, ya kan? Pasti nilai limitnya L-nya juga real positif karena xn ini lebih dari 0 ya. Untuk setiap n elemen dari bilangan asli kan, maka L-nya juga lebih dari 0 ya. Nah, di sini diketahui kalau L itu nilainya kurang dari 1 ya. Sehingga ini ya, L-nya pasti di antara 0 sampai dengan 1 ya. Tuh. Nah, misal terdapat R elemen dari bilangan real sedemikian sehingga ya, nanti kan kita mengambil epsilonnya itu kan R dikurangi dengan L kan. Nah, makanya di sini terdapat R elemen dari bilangan real sedemikian sehingga 0 kurang dari L kurang dari R kurang dari 1 gitu. Jadi di sini kita misalkan epsilonnya itu adalah ini R dikurangi dengan L. Tuh. Dari ini ya oret-oretan yang telah kita kerjakan tadi gitu. Nah, posisi R-nya nanti di mana? Ya udah, nanti R-nya ini dia lebih dari L, tapi tetap kurang dari 1 dan lebih dari 0 gitu. Deh. Terus misal epsilonnya adalah R dikurangi L ya, itu. Nah, ini pasti nilainya lebih dari 0 ya. Nah, karena limit xn plus 1 per xn sama dengan L dan epsilon ini lebih dari 0 ya kan. Ini kan kalian udah dikasih kan, berarti terdapatkah ya kan. Maka ini berarti udah dijamin terdapatkah elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k itu nanti berlaku ya mutlak
xn plus 1 per xn ya dikurangi L ini kurang dari epsilon ya kan. Atau kita bisa tuliskan yang tadi ya, negatif epsilon itu kurang dari xn plus 1 per xn dikurangi L kurang dari epsilon. Tuh, kita punya ini ya. Atau kita bisa tuliskan xn plus 1 per xn dikurangi L kurang dari epsilon. Atau di sini xn plus 1 per xn ini kurang dari ini ya, L-nya saya pindah di sini. Jadinya adalah epsilon ditambah L, ya kan? Nah, epsilonnya kan sama dengan R dikurangi L, ya. Berarti R-nya sama dengan apa? Epsilon ditambah L. Itu. Sehingga di sini adalah epsilon ditambah L ya. xn plus 1 per xn ini kurang dari R. Itu. Atau ini saya pindah ruas, jadinya xn plus 1 ini kurang dari xn dikali R. Nah, tapi ini untuk apa? Setiap n yang lebih besar sama dengan k. Itu. Nah, ini kan real positif kan? Ini kan barisan bilangan real positif, sehingga xn-nya xn plus 1 dan seterusnya ini juga lebih dari 0 kan. Berarti saya tuliskan 0 kurang dari ya kan, xn plus 1 ya kurang dari xn kali R. Berarti gimana? Kalau kalian perhatikan di sini, ini xn plus 1 terus xn ya kan. Berarti kan sini adalah xn minus 1. Terus nanti di sini ada xn min 2 dan seterusnya sampai kapan ini ya. Terus R-nya gimana? R-nya ini R-nya pangkat 0, R pangkat 1, sini adalah R pangkat 2. Ini nanti R pangkat 3 dan seterusnya. Sampai kapan? Di sini untuk N yang lebih besar sama dengan K. Berarti kan yang terakhir ini kan, berarti ini adalah XK ya. Nanti R-nya pangkat berapa? Itu. Nah, coba kalau kalian nih ya, urat-uratannya di sini ya. Kalau di sini R-nya itu pangkat 2, ini kan N-1 ya kan. Nah, kalau R-nya itu pangkat 3, di sini N-nya adalah N-2 ya, itu. Nah, kalau di sini K, sini berapa? Tuh. Ini kan diperoleh dari N dikurangi ini ya, titik-titik dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Nah, itu. Berarti ini itu diperoleh dari N dikurangi berapa dikurangi 1 yang hasilnya adalah K. Itu. Nanti ini itu sama dengan K. Berarti N dikurangi ini ya, nanti bisa K. Ini dikurangi N ya kan? Terus bisa jadi ini berarti min K ya kan? Nah, ini kan min. Jadinya kan nanti udah dapat K. Terus ini ada min 1 berarti kita plus 1. Berarti kan ini ya. Nah, berarti ini itu adalah N min K plus 1. Bener kan? N dikurangi N 0. Ini min K, ini ada negatif dikurangi ya. Berarti kan jadi plus ya. Terus ini plus 1 min 1 berarti 0 ya, bener ya. Di sini berarti R-nya adalah pangkat N min K plus 1. Itu. Nah, terus gimana? Ini ya, berarti kan 0 kurang dari xn plus 1 kurang dari xn kali R. Nah, ini dan seterusnya ini kurang dari xk R pangkat N min K plus 1. Ini. Atau kita, ini ya, ini adalah X pangkat XK ya, R pangkat berapa ini? N plus 1 per R pangkat K ya. Atau saya tuliskan X pangkat K per XK ya, maksudnya ini XK terus R pangkat K dikali dengan R
pangkat N plus 1 ini. Nah, ini kan suatu bilangan real ya. Ini juga suatu bilangan real yang nilainya positif ya kan, real positif kan ini. Terus ini juga real positif. Nah, ini saya misalkan sebagai C ya. Ini berarti sama dengan C dikali R pangkat N plus 1 itu. Dah, ada bayangan? Gimana? Berarti kan kita punya apa? 0 itu kurang dari xn plus 1, ini kurang dari C kali R pangkat N plus 1. Ya kan? Nah, kita limitkan ya. Kalau kita limitkan, limit 0 berapa? 0 ya. Nah, ini kurang dari ya. Ini kita limitkan limit dari xn plus 1. Ini kurang dari limitnya berapa? Ya. Nah, ingat bahwa di sini ya, R-nya ini kan antara 0 sampai dengan 1 kan? Ya kan? Berarti ini ya, limit dari ini berarti berapa? 0 kan? Di sini adalah R-nya itu antara 0 sampai dengan 1. Berarti limit dari ini adalah sama dengan 0. Itu. Ya kan? Nah, dengan teorema ini ya, teorema Himpit ya, teorema Apit, berarti diperolehlah limit dari xn plus 1 itu sama dengan 0 itu. Dah? Berarti akibatnya apa? Ya, limit dari barisan nih ya, xn itu sama dengan 0. Dah, ini terbukti. Berarti kan kalau ini ya, dia kan memiliki limit, berarti kan dia dengan kata lain barisan itu konvergen itu. Dah? Paham ya? Yang ini paham kan? Kan di sini kalau saya limitkan ya, di sini kan 0 kan tadi yang dari hasil ini 0 ya. Terus ini dia kan ini kurang dari xn kali R. Nah, ini kurang dari dan seterusnya. Nah, di sini dia juga 0 kan? Ini 0, ini 0, ini juga 0. Dengan teorema Himpit ya, teorema Apit berarti kan ini ya kan? Dia juga 0. Akibatnya ini limit xn sama dengan 0 itu. Nah, coba kalian pahami kembali ya itu. Nah, oke, selanjutnya kita ke latihan soal.